Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini Tuhan kembali membangunkan kita dalam anugerah-Nya, memampukan kita menghirup nafas baru, menghadapi hari dengan kekuatan dan pengharapan yang berasal dari-Nya. Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati terbuka, khususnya sebagai orang tua, calon orang tua, atau siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing generasi berikutnya. Kiranya renungan hari ini membawa terang, hikmat, dan damai dalam perjalanan hidup kita. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, di pagi yang tenang ini kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami mohon hadirat-Mu memenuhi setiap sudut hati kami. Bukalah pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Lembutkan jiwa kami agar siap dipimpin, dan beri kami hikmat untuk memahami setiap kebenaran yang Engkau sampaikan. Tuhan, tuntun kami sebagai orang tua, sebagai pembimbing, dan sebagai teladan, agar melalui hidup kami, generasi yang datang setelah kami boleh melihat kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita menjadi orang tua yang bijak di tengah dunia yang terus berubah. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini diambil dari Amsal 22 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Bijak melihat malapetaka dan bersembunyi, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan jerat ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang menjaga dirinya akan menjauhkan diri daripadanya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ayat Amsal 22 ayat 6 adalah salah satu dasar kekristenan dalam mendidik generasi. Namun hari ini kita tidak hanya melihat ayat ini secara sederhana, melainkan mengupas kedalamannya. Apa maknanya menjadi orang tua yang bijak, relevan, dan kuat di tengah kemajuan zaman? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia kita berubah dengan sangat cepat. Informasi bergerak lebih cepat dari perjalanan kita menuju tempat kerja. Teknologi semakin canggih, budaya makin beragam, dan setiap tahun cara berpikir generasi baru semakin berbeda dari generasi sebelumnya. Menjadi orang tua di zaman seperti ini bukan hanya soal memberi makan, menyekolahkan, atau memenuhi kebutuhan fisik anak. Hari ini, orang tua ditantang untuk menjadi mentor, pembimbing rohani, pendengar, bahkan kompas moral di tengah banyaknya pengaruh dari luar. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya." Ayat ini bukan sekadar petunjuk, tetapi sebuah mandat suci. Mari kita selami beberapa hal penting. 1. Orang tua dituntut berdiri teguh di tengah arus zaman. Amsal 22:3 mengatakan bahwa orang bijak melihat malapetaka dan bersembunyi. Ini berarti sebagai orang tua, kita tidak boleh berjalan tanpa arah di tengah dunia yang berubah. Kita perlu melihat potensi bahaya yang tidak terlihat oleh anak-anak, konten digital yang tidak membangun, pergaulan yang salah, nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun, kita tidak menghadapi semua itu dengan ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan ilahi. 2. Menjadi kompas nilai di tengah dunia tanpa batas. Dunia modern menawarkan begitu banyak pilihan, tapi tidak semua pilihan membawa kehidupan. Firman
berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Amsal 22 ayat 4. Orang tua yang bijak akan menanamkan nilai, bukan hanya aturan. Nilai tetap bertahan walau zaman berubah. Nilai membentuk karakter, bukan sekadar kebiasaan. Nilai menjadi benteng hati anak di saat kita tidak bisa lagi mengawasi. 3. Anak tidak hanya belajar dari kata-kata, tetapi dari hidup kita. Anak-anak menyerap apa yang mereka lihat. Cara kita merespons masalah, cara kita menggunakan teknologi, cara kita berbicara, semuanya sedang mereka pelajari. Bila kita ingin anak menghargai orang lain, mereka harus melihat kita menghargai orang lain. Jika kita ingin anak dekat dengan Tuhan, mereka perlu melihat kita dekat dengan Tuhan. Teladan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi pendengar yang membuka jalan kepercayaan. Kemajuan zaman membuat anak-anak lebih terbuka secara informasi, tetapi tidak selalu terbuka secara emosional. Karena itu, tugas orang tua hari ini bukan hanya memberi nasihat, tetapi juga menyediakan ruang bagi anak untuk berbicara. Seringkali anak tidak butuh jawaban cepat, mereka butuh telinga yang mendengarkan, hati yang menerima, dan pelukan yang tidak menghakimi. 5. Doa. Bahasa terpenting orang tua. Kita tidak bisa mengawasi anak 24 jam, tapi Tuhan bisa. Kita tidak tahu masa depan mereka, tapi Tuhan tahu. Karena itu, doa orang tua adalah senjata rohani yang paling dahsyat. Doa mengantar malaikat Tuhan menjaga langkah mereka. Doa membuka pintu hikmat yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Doa menguatkan anak sekalipun mereka berada jauh dari kita. Saudara-saudari, mari kita menjadi orang tua yang berdoa. Doa tidak bisa digantikan dengan teknologi. Doa tidak pernah ketinggalan zaman. 6. Pengajaran yang konsisten membawa hasil yang kekal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kata menurut jalan yang patut bukan tentang memaksa, tetapi membimbing, bukan tentang memukul dengan aturan, tetapi menuntun dengan kasih. Amsal 23:24 berkata, "Ayah yang benar-benar baik akan bersuka cita karena anaknya berlaku bijak." Pendidikan rohani, karakter, dan nilai adalah investasi paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ketika kita mendidik mereka di jalan Tuhan, Firman menjamin pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Inilah janji dan penghiburan bagi setiap orang tua. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami hari ini. Ajari kami menjadi orang tua yang bijak, yang tidak hanya membimbing, tetapi juga belajar. Bentuklah kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Berikan kami hikmat untuk memahami zaman ini, dan hati yang lembut untuk mendampingi generasi yang Engkau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mulai hari ini dengan tekad yang baru, menjadi orang tua yang bijak, penuh kasih, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagikan renungan ini kepada orang tua lainnya, dan mari kita bangun generasi yang kuat, takut akan Tuhan, dan menjadi terang bagi dunia.